Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Jika Tuhan itu maha kuasa, maha baik, kenapa kira-kira kejahatan yang ada di dunia ini masih merajalela? Kenapa masih ada perang, pembunuhan, kemiskinan, bahkan ketidakadilan? Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan klasik di dalam filsafat dan teologi yang sudah diperdebatkan selama ribuan tahun. Tapi benarkah ini bukti bahwa Tuhan itu tidak ada? Atau pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah ada alasan lain yang bisa menjelaskan kenapa kejahatan masih tetap ada. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam perspektif, baik itu filsafat, agama, maupun data empiris. Kenapa kejahatan itu masih ada jika Tuhan itu maha dari segala maha. Mari kita bahas. Di dalam keilmuan filsafat ada satu perdebatan yang disebut dengan masalah kejahatan ini, atau biasa yang sering kita dengar the problem of evil. Sederhananya ada 3 pernyataan utama. Yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan Maha Baik. Yang ketiga, kejahatan tetap ada di dunia. Kalau benar-benar Tuhan itu maha kuasa atau maha baik, terus kenapa nggak menghapus kejahatan yang ada di dunia ini? Bukankah seharusnya dunia ini penuh dengan kebaikan? Coba kita lihat dari beberapa pendapat atau pandangan dari beberapa filosof. Ada beberapa argumen dari para filosof ini mengenai tentang adanya sebuah kejahatan. Kenapa kejahatan itu masih ada padahal Tuhan itu maha baik. Masalah ini di dalam dunia filosofis itu dirangkum dalam sebuah istilah paradok Epikurus, atau sebuah pertanyaan yang mempertanyakan bagaimana Tuhan yang maha kuasa dan maha baik bisa membiarkan kejahatan itu ada. Ada beberapa jawaban oleh para filosof. Yang pertama yaitu free will defense, atau istilahnya pembelaan terhadap kehendak bebas. Pendapat ini sering diajukan oleh filosof seperti Agustinus dan Alvin Plantinga, yang dimana kejahatan terjadi itu dikarenakan manusia memiliki kehendak bebas. Jika Tuhan menghilangkan kejahatan sepenuhnya, maka manusia tidak benar-benar bebas untuk memilih kebaikan ataupun kejahatan. Saya ambil contoh, jika seseorang itu hanya bisa memilih sesuatu yang baik, maka kebebasan itu adalah semu. Di dalam argumen pembelaan kebebasan ini mengungkapkan bahwasannya adanya kejahatan itu tidak membuktikan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Tetapi adanya kejahatan ini membuktikan bahwasanya Tuhan itu memberi kebebasan kepada manusia itu sendiri untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka dari itu di dalam argumen filosofis ini, yaitu argumen free will defense ini atau pembelaan terhadap kehendak kebebasan ini, menyatakan bahwasanya
Kejahatan itu pasti tetap ada karena Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih mana yang baik dan memilih mana yang tidak baik. Selanjutnya ada argumen lagi dari para filosof, yaitu argumen soul making theodicy, atau argumen pembelaan atau argumen pembentukan jiwa, yang dimana ini sering kita kenal dikemukakan oleh Irenaeus dan John Hick. Argumen ini menyatakan yaitu kejahatan itu ada sebagai bagian dari proses pembelajaran manusia. Pembelajaran untuk apa? Yaitu pembelajaran untuk berkembang menjadi lebih baik. Di dalam kesulitan, di dalam sebuah kejahatan, di dalam sebuah penderitaan, menurut Irenaeus dan John Hick ini akan membentuk sebuah karakter atau kedewasaan spiritual. Saya ambil contoh ketika orang itu mengalami penderitaan, orang itu sering mengalami kesulitan, maka seseorang tersebut akan lebih cenderung bisa membuat dirinya lebih bijaksana dan lebih kuat dalam mengarungi kehidupan. Di dalam pendapat ini menyatakan bahwasannya adanya kejahatan ini bisa membuktikan adanya Tuhan itu sendiri. Karena menurut pendapat ini, pendapat Irenaeus dan John Hick ini, adanya kejahatan itu dimunculkan atau diciptakan oleh Tuhan itu, yaitu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kepentingannya untuk apa? Yaitu untuk membentuk karakter manusia itu agar menjadi lebih kuat, agar menjadi lebih bijaksana. Ada lagi pendapat oleh para filosof, yaitu teodisi optimisme Leibniz, yang dimana dikemukakan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau berpendapat bahwa di dunia ini adalah dunia yang terbaik dari semua kemungkinan dunia yang ada. Beliau juga berpendapat bahwasanya kejahatan mungkin tampak buruk secara individu, tetapi dalam skala yang lebih besar, dunia tetap memiliki keseimbangan yang paling baik. Dari teori ini atau dari pendapat ini menyatakan bahwasanya kejahatan itu akan tetap ada. Karena apa? Yaitu kejahatan itu menurut teori ini, teodis optimis Leibniz ini, adanya kejahatan itu akan membentuk sebuah keseimbangan di dalam kehidupan dunia. Mungkin kejahatan itu tampak buruk secara individu. Individu yang satu dengan yang satunya itu mungkin menyatakan bahwa itu sebuah kejahatan. Tetapi di dalam skala yang lebih besar menurut teori ini, kejahatan yang ada di dunia ini akan membentuk keseimbangan yang ada di dunia ini. Bahkan kejahatan itu diperlukan di dalam teori ini karena ya untuk membentuk sebuah keseimbangan yang ada di dunia ini. Jika tidak ada kejahatan, maka tidak akan seimbang. Maka dari itu, di sini beliau berpendapat Tuhan menciptakan kejahatan itu untuk keseimbangan dalam skala yang lebih besar di dunia ini, untuk menciptakan keseimbangan itu sendiri. Di dalam beberapa agama-agama besar, ada beberapa penjelasan kenapa kejahatan itu masih ada. Mari coba kita lihat penjelasan, berbagai macam penjelasan dari beberapa agama besar ini. Yang pertama kita lihat dari agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Menurut kedua agama ini, adanya kejahatan itu salah satunya yaitu untuk ujian bagi manusia itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat kalau di dalam agama Islam, bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang dimana menyatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Selain itu di dalam agama Kristen kita bisa melihat di dalam kitab Ayub dalam Alkitab,
yang menyatakan Tuhan mengizinkan cobaan untuk menguji kesetiaan manusia itu terhadap Tuhan. Dari dasar kitab suci kedua agama ini, kita bisa melihat bahwasanya adanya sebuah kejahatan yang ada di dunia itu untuk apa? Ya, untuk ujian hidup bagi manusia itu sendiri. Ujian di dalam kehidupan yang dimana memang di dalam agama kedua ini kehidupan yang nyata itu bukan di dunia, yaitu kehidupan setelah kematian nanti, di akhirat nanti. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya adanya kejahatan. Kalau kita lihat dalam perspektif kedua agama ini, kejahatan atau penderitaan itu ada sebuah fungsi yang sangat besar untuk kehidupan manusia itu sendiri, yaitu untuk menguji seberapa kuat manusia itu mengabdikan dirinya kepada Tuhan, untuk menguji seberapa kuat manusia itu dalam berpegang teguh kepada agamanya, sehingga penderitaan, kesulitan, bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu hanya sebuah cobaan hidup yang harus dilalui, yang harus diarungi manusia itu sendiri. Di dalam Kristen dan Islam juga mengenal konsep kebebasan manusia, yang dimana seperti yang dikemukakan oleh pendapatnya filosof free will defense tadi, pembelaan kehendak yang bebas. Di dalam Islam dan Kristen pun juga berpandangan bahwasanya manusia itu diberikan sebuah kebebasan untuk memilih. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, termasuk kebebasan memilih dalam berbuat baik ataupun berbuat jahat. Jika Tuhan menghapuskan semua kejahatan, maka manusia tidak benar-benar bebas, karena ya tidak ada pilihannya lagi, yang ada hanya kebaikan. Di dalam Islam dan Kristen ada pilihan manusia untuk menentukan apakah mereka itu menentukan untuk berbuat jahat atau berbuat baik. Tetapi di dalam perbuatannya setiap manusia menurut pandangan kedua agama ini pasti ada konsekuensinya. Di mana ketika mereka itu melakukan kejahatan pasti konsekuensinya yaitu masuk neraka. Tapi kalau dalam kehidupannya yang ada di dunia ini mereka melakukan sebuah kebaikan, maka konsekuensinya yaitu akan masuk surga. Selain itu kita lihat dari agama Hindu-Buddha yang dimana di dalam kedua agama ini percaya adanya karma dan siklus kehidupan. Kejahatan, kalau menurut konsep agama Hindu-Buddha ini, kejahatan terjadi itu sebagai akibat dari tindakan masa lalu, yaitu siklus kehidupan tadi. Adanya konsep karma, yaitu apa yang kita perbuat atau apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jika kita melakukan baik, jika kita melakukan buruk, itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kembali yang bagaimana? Ya kita akan menerima kebaikan terhadap diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan, maka kita akan mendapat kejahatan pada diri kita sendiri. Di dalam pandangan agama Hindu dan Buddha ada siklus kehidupan di situ. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di dalam perspektif agama, kejahatan bukan berarti Tuhan itu tidak ada, tetapi lebih kepada bagaimana Tuhan memberikan manusia kebebasan, ujian, atau konsekuensi dari tindakan diri atau individu manusia itu sendiri yang ada di dunia. Secara data empiris atau kajian ilmiah yang dimana lebih yang didalami dalam keilmuan psikologi, kejahatan ini terjadi itu disebabkan oleh faktor psikologi, sosial, atau bahkan ekonomi. Kita mulai lihat dari pandangan psikologi atau neurologi. Di
Di dalam kajian-kajian neurologi menunjukkan bahwasannya seorang psikopat atau pelaku kejahatan berat sering memiliki kelainan pada amigdala dan prefrontal cortex, yaitu bagian dari otak yang mengatur sebuah emosi dan moralitas. Dan dalam psikologi ini juga mengatakan bahwasannya kejahatan itu bisa berasal dari faktor genetik maupun lingkungan. Itu sangat berperan besar mempengaruhi seseorang individu dalam membentuk suatu perilaku kriminal, suatu tindakan kejahatan. Itu sangat pengaruh sekali. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang sosial atau sosiologi dan ekonomi. Ada sebuah teori, yaitu teori Strain-Merton, yang dimana menyatakan kejahatan ini sering muncul ketika ada ketimpangan sosial. Misalnya orang yang miskin atau orang yang terpinggirkan atau orang yang termarginalkan itu lebih cenderung akan melakukan sebuah kejahatan. Karena ya disebabkan ketimpangan sosial tadi, ketidakadilan tadi. Statistik PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu menunjukkan bahwa negara dengan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi itu memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat adanya sebuah studi di Skandinavia juga menunjukkan bahwasanya negara dengan sistem kesejahteraan yang baik itu memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Sekarang mari coba kita berandai-andai. Kalau Tuhan itu langsung menghapus semua kejahatan yang ada di dunia, kira-kira apa yang akan terjadi di dunia ini? Yang pertama, jelas tidak ada kebebasan untuk manusia itu sendiri. Gimana mau ada kebebasan jika semua orang itu dipaksa untuk menjadi baik? Karena ya kejahatan, penderitaan itu sudah dihapus oleh Tuhan, maka ya manusia akan seperti robot. Ya akan membosankan, tidak ada kebebasan, manusia tidak bisa memilih untuk berbuat jahat atau untuk berbuat baik. Selanjutnya yang terjadi kira-kira tidak ada konsekuensi atau sebuah tanggung jawab. Jika setiap kali kita berbuat salah itu langsung dihapus sama Tuhan, maka ya manusia mungkin tidak akan belajar dari sebuah kesalahan. Karena tidak ada konsekuensi tentang apa yang dilakukan manusia itu sendiri. Jadi ya tidak ada semangat hidup di situ. Soalnya ya tidak ada konsekuensi dan tidak ada pertanggungjawaban. Setiap kesalahan pasti dihapus Tuhan. Kalau setiap kesalahan dihapus Tuhan, tentunya kita berbuat baik pun juga tidak ada konsekuensinya dari Tuhan. Ya akan datar-datar saja. Kemungkinan seperti itu. Selanjutnya kemungkinan ketika kejahatan itu dihapus oleh Tuhan, yaitu dunia ya bisa tidak berarti lagi. Soalnya ya semua sudah sempurna, Seperti yang sarkas yang dilontarkan oleh Pak Luhut kemarin, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna ya di surga. Jadi kemungkinan kesalahan, kejahatan itu masih ada, sehingga dunia itu menjadi lebih berarti. Karena kalau sudah sempurna, itu ya tidak ada tantangan hidup di situ. Jadi bisa disimpulkan ada sebuah kemungkinan bahwasanya keberadaan kejahatan itu adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang memberi manusia kesempatan untuk berkembang. Oke Sobat Ilah, jadi bisa kita simpulkan jika dari pertanyaan tadi, jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada kejahatan? Jawabannya dapat kita simpulkan sangat kompleks sekali. Bisa jadi karena
kejahatan itu sebagai ujian manusia, bisa jadi kejahatan itu dikarenakan Tuhan memberi kebebasan manusia atau bahkan sistem dunia yang belum sempurna. Masalah kejahatan itu tidak serta-merta membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Ini adalah sebuah perdebatan filosofis yang masih terus berkembang. Yang jelas manusia punya peran besar dalam menentukan apakah dunia ini menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kira-kira bagaimana menurut kalian semua sobat ilah? Apakah kejahatan adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak ada, atau justru kejahatan itu bagian dari yang sebuah sistem yang lebih besar di dalam kehidupan ini? Tulis pendapat kalian dalam komentar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.